Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Ya ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah idza saluhat salat sairu amaluhu wa in fasadat sairu amaluhu ala wahyal qalbu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya sesungguhnya di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah, yang mana apabila segumpal darah ini baik, maka baik juga yang lainnya. Apabila sebaliknya segumpal darah ini tidak baik, maka ikut juga yang lainnya tidak baik. Apa itu? Yaitu hati. Maka itu ikhwani rahimakumullah, hati adalah tempat mahal nazarillah, tempat Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Karena mengapa Allah tidak melihat kepada pakaian kita, Allah tidak melihat pada rupa kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat anak istri kita, Allah tidak melihat apa yang kita punya, akan tapi Allah melihat kepada hati kita yang terdalam. Maka itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hati, ya, innallaha kata Nabi sallallahu la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sama sekali tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian dan jasad kalian, mau ganteng, mau cantik, mau apa, mau putih, mau hitam, mau merah, mau semuanya, mau belang-beling pun Allah tidak mau melihat. Akan tetapi Allah melihat kita sebagai seorang mukmin adalah ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat kepada isi hati kita dan perbuatan kita. Wa qul i'malu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada. Berbuatlah, sesungguhnya Allah Maha melihat, ya, perbuatan dan isi hati kita. Maka itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, inilah tempatnya untuk kita memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hati kita. Karena mengapa? Salah satu pensuci, ya, hati yang disebutkan oleh Imam Ghazali, Syekh Said Hawa dalam Tazkiyatul Anfus, itu salah satunya apa? Cara kita untuk mensucikan diri kita adalah memperbanyak sholat dan memperbanyak baca Quran dan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Hati ini selalu bisa juga kotor, sebagaimana pakaian yang kita pakai tidak selamanya bersih, akan juga kotor. Begitu juga hati akan kotor. Bagaimana kalau pakaian kita kotor, kita bisa menyucinya atau kita laundry, akan tetapi kalau hati sudah kotor, maka tidak ada obatnya, tidak bisa kita bersihkan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli syai'in thiqalah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Wastiqalatul qalbi zikrullah. Adapun pembersih hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, zikir banyak bentuk zikir, tetapi afdhalul zikri qala ba'dul ulama qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal yaitu membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Maka itu ya ikhwani rahimakumullah, sebagian ulama juga mengatakan bahwa Al-Quran anfa', Al-Quran itu lebih bermanfaat, lebih ada taksirnya untuk menyembuhkan, ya, penyakit-penyakit hati. Fihi sifa'u lima fis sudur, ya, Al-Quran bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat herbal, obat yang lain. Akan tapi Al-Quran, semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka itu ikhwani rahimakumullah,
mari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an berarti kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Imam Syafi'i, apabila kita ingin mengetahui kondisi kita, maka ketahuilah bagaimana apa yang kau lakukan ketika itu. Ketika kau sedang baca Al-Quran berarti kau sedang bersama Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, semoga hati kita ya diberi Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, terutama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh dari segala penyakit. Maka itu saya mengajak, mari kita memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu, kata Nabi SAW, amalan yang tidak pernah kena rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, disebutkan lagi mereka itu mendirikan sholat, berinfak dengan harta mereka, baik itu secara diam-diam atau secara zahir. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah kena rugi. Allahu alam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari benci, iri, dengki, semuanya penyakit hati, sombong, hubbu syuhra, suka ingin dipuji, ingin terkenal, ini semuanya penyakit-penyakit hati. Tetapi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperbanyak zikrullah dengan membaca Al-Quran, maka penyakit-penyakit ini tersendirinya terkikis. Semoga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih, ajrat, yang kata Nabi SAW, hati seorang mukmin yaitu hati yang kosong, yang di dalamnya ada cahaya pelita menerangi dirinya, sehingga dia ingin berbuat kebajikan yang selagi hidup di dunia ini. Allahu a'lam wa ahkam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.